Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mukarram Yai Dr. Fakihuddin Abdul Qadir, kita doakan bersama-sama agar selalu sehat dan penuh keberkahan dalam hidupnya, sehingga kita semua dapat mengambil manfaat ilmunya dari beliau. Yang saya hormati para Bu Nyai dan Pak Yai yang hadir di ruang Zoom ini, asatidah, Zumiyin dan Zumiyat yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Tak lupa terima kasih kami kepada Fahmina Institut, Rahima, Alimat, Mubadalah ID, Afkaruna, Pordab Kabupaten Bogor, Fatayat NU, dan tak lupa yang menyediakan ruang virtual ini, Cak Masykur. Mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menebar manfaat. Baik, alhamdulillah pagi ini kita dapat bermuajahah di ruang virtual ini untuk tadarus subuh dengan tema Sunnah Malam Jumat, Pahala Ibadah Seks yang Beruntun dan Menggunung. Dari judulnya saja ini sudah ngeri-ngeri sedap, karena ini menjadi bahasan umum, baik itu ketika kita berhadapan-hadapan maupun ketika kita di ruang virtual, contohnya misalnya WAG ketika malam Jumat itu sudah banyak meme-meme yang menampilkan perempuan berbaju seksi sambil ada captionnya, ayo ini kasih jatah malam Jumat. Meskipun ini biasa, tetapi lagi-lagi perempuan yang menjadi objek dan dalam meme tersebut. Tetapi mungkin hal ini menjadi biasa karena mereka menganggap ini sebuah pembenaran, yaitu dengan menyebut malam Jumat ini adalah istilah sunnah Rasul dengan memiliki argumen dan beberapa dalil. Misalnya Abu Nasyar Muhammad bin Abdurrahman yang mengutip riwayat menyebutkan bahwa perkawinan para nabi ini banyak yang dilakukan pada hari Jumat, seperti Nabi Adam, kemudian Nabi Sulaiman bersama Ratu Balkis. Ahmad Baihaqi pun menambahkan bahwa keutamaan hubungan intim itu dilakukan pada malam Jumat. Dan ini yang menjadi hadis yang sering saya waktu awal-awal nikah juga ini benar apa enggak ya hadisnya, dan kami gunakan juga, yaitu meskipun ini setelah diteliti bahwa ini mungkin hadis dhaif atau bagaimana, nanti Yai akan menjelaskan lebih jauh, yaitu ketika melakukan intim malam Jumat, maka kita sama saja dengan membunuh 100 orang Yahudi. Nah, ini kan mencari pahala yang instan, yaitu sesuai dengan judul, yaitu menggunung. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan langsung mendengarkan dari pengampu Yai Fakih. Monggo, waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Terima kasih Mbak Delis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, ini saya ngomong ke Mbak Aida, judulnya ini pasnya malam Jumat, harusnya bukan pagi subuh ya. Jadi ini memang terkenal ya di kalangan santri itu, atau teman-teman yang sering mengutip tradisi-tradisi santri, walaupun sesungguhnya kalau ditelusuri, saya juga sampai sekarang belum tahu tuh gimana atau siapa yang mensohehkannya itu, karena tapi tradisi ini sudah sedemikian rupa dikenal dan menjadi meme seperti kata tadi, mencari pembicaraan. Nah, sehingga mungkin awalnya adalah baik awalnya, tetapi kemudian seringkali kalimat yang baik atau ungkapan yang baik itu
digunakan, diungkapkan justru kadang-kadang untuk melecehkan atau paling tidak mendiskriminasi perempuan atau minimal memaksa perempuan. Nah, itu problemnya kadang-kadang ya. Tapi sebelum bicara itu, ya mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana Islam memandang aktivitas seksual tentu saja antara suami dan istri ya, bukan di luar pernikahan. Karena ini juga penting untuk dilihat bahwa dalam Islam itu ya seks dalam arti suami istri itu dipandang secara positif. Jadi karena positif maka ya harusnya dilakukan secara positif juga antara laki-laki dan perempuan. Bukan karena istilah relasi itu kan dua belah pihak. Atau istilah hubungan seksual itu kan artinya dua pihak. Nah, tapi kalau cuma satu pihak aja itu bukan hubungan namanya. Itu kan namanya onani atau masturbasi. Jadi karena itu kalau hubungannya harus dua belah pihak. Bagaimana dirasakan dan aktivitasnya. Tapi untuk isu itu mudah-mudahan sudah hadir di sini Mbak Irma. Saya panggil Mbak Irma untuk bicara terutama ketika ada pertanyaan terkait dengan relasi seksual yang lebih sehat dan membahagiakan. Beliau Mbak Irma ini psikolog dari Universitas Tarumanegara, teman kami di tim di fasilitasi dan instruktur nasional untuk bimbingan perkawinan. Alhamdulillah Mbak Irma udah di sini nih. Tapi sebelum itu saya akan sedikit kenalkan konsepnya ya dalam konteks keislaman, bahwa isu ini berangkat dari bagaimana Islam memandang aktivitas seksual antara suami dan istri. Jadi secara konsep ini lahir tentu saja dari konsep ibadah itu sendiri. Jadi kita tahu dalam Islam itu ibadah itu sangat luas ya. Istilahnya ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang betul-betul mahdoh itu artinya betul-betul terkait relasi seorang hamba dengan Tuhan, dengan Allah gitu. Langsung tidak terkait dengan diri maupun manusia. Misalnya zikir gitu, itu langsung kepada Allah gitu. Nah itu ibadah mahdoh. Kalau ibadah ghairu mahdoh itu atau ibadah muamalah, ibadah sosial, itu kaitannya sama diri dan orang lain, kebaikan diri sama orang lain. Nah ini salah satu kutipan ulama ketika mendefinisikan ibadah dalam Islam adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, adalah kata, kalimat atau ungkapan yang komprehensif untuk semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu aqwal, perbuatan, amal, perkataan atau perbuatan al-batinah yang ada di dalam hati, misalnya wadhahira yang keluar. Salat, katanya salat itu ibadah, zakat ibadah, siyam ibadah, haji ibadah, sidq hadis, berkata benar, jujur juga itu ibadah. Jadi ketika kita berkata jujur dalam hal apapun itu sudah dicatat sebagai ibadah dalam Islam. Wa birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua juga ibadah. Wasilatul arham, menghubungkan tali persaudaraan, berkunjung, berziarah, apalagi ngirim WA, chat, mengungkapkan rasa syukur, wal wafa bil uhud. Nah ini komitmen terhadap perjanjian, termasuk perjanjian atau komitmen antara suami dan istri itu ibadah. Wal amru bil ma'ruf, dan juga memerintahkan atau mendorong kebaikan, wa nahyu 'anil munkar, dan menahan diri atau melarang juga orang lain untuk berbuat keburukan, wa badlul khair linnas, dan menebar kemaslahatan kepada manusia, wa kaful adza, dan menolak atau menghindari segala keburukan dari manusia, wal ihsan lil jar, dan berbuat baik pada tetangga, wal yatim, anak-anak, wal miskin, dan orang miskin,
wabnu sabil, dan orang yang ada di perjalanan, wal mamluk, bahkan ya hamba sahaya kalau sini disebutkan, minal adamin, baik manusia, semua itu yang disebutkan, wal bahaim, dan juga binatang, wad doa, wal zikir, wal qiraah, semua ini adalah ibadah. Termasuk juga wakadzalika hubbullahu wa rasulihi. Jadi cinta kepada Allah kan batin, tadi di atas kan zahir kelihatan. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tulus kepada Allah, ikhlas kepada Allah, sabar, syukur, ridho, dan semua adalah ibadah. Nah, itulah konsep ibadah dalam Islam itu. Nah, karena itu misalnya kalau kita bicara ibadah itu dipandang sebagai sedekah. Nah, ini salah satu hadisnya. Kenapa konsep itu umum tadi? Ini konsep dalam sedekah dalam Islam, dan sedekah adalah ibadah. Sebagaimana ada dalam Sunan At-Tirmidzi, itu luas sekali. Bahkan Nabi mengawali dengan tabassumuka fi wajhi akhika. Rasulullah berkata, kata Abu Dzar, bahwa senyum terhadap atau di depan wajah, di depan muka saudaramu adalah sodakoh gitu. Ini ke saudara artinya ya ke orang lain atau kepada manusia, dan yang namanya manusia termasuk diri kita gitu loh. Nah, apalagi termasuk tentu pasangan, suami maupun istri, itu adalah ibadah, itu adalah sedekah. Jadi senyum itu sedekah. Nah, ini kan kita nggak usah pelit gitu loh, itu juga kebaikan dan juga dianggap ibadah dan sedekah. Wa amruka bil ma'rufi, begitupun memerintahkan, mengajak pada kebenaran, meninggalkan dan juga melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran, juga sodakotun, sedekah, artinya ibadah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dolali, kalau kamu bisa menunjukkan arah jalan ketika orang tidak tahu jalan, itu juga sedekah. Orang tanya mana jalan ini, di mana dia mau pergi, itu sedekah. Wa basoru kalir rojulir rodiil basoro, begitupun kalau Anda menuntun orang yang tidak bisa melihat, itu juga sedekah. Wa imatotuka al hajaro wa syaukata wal azma anit tariq. Nah, ini yang sering kita dengar dulu, biasanya adalah menyisihkan sampah itu. Ini menyisihkan semua hal yang mengganggu jalan, itu adalah sedekah. Al hajar baik berupa batu, wa syaukah atau duri, wal azma atau tulang yang akan mengganggu jalan. Apapun yang mau jalan kamu sisihkan, kamu pinggirkan, sehingga jalan menjadi baik, menjadi lurus, menjadi enak dirambah, apalagi sampai membangun jalan, bangun jembatan, membuat penerangan di jalan, dan lain-lain, itu semua adalah sodakoh. Wa ifrohuka min dalwika, dan ketika Anda bantu, membantu orang yang lagi menimba air di sumur, lalu kamu letakkan timba yang sudah berisi air itu kepada bejana temanmu yang belum ada airnya, dibantu agar dia terisi airnya, itu juga sedekah. Ini tentu hanya contoh ya, tapi intinya adalah bagaimana mendatangkan kesenangan, kebaikan, kemaslahatan kepada orang lain. Kata Nabi, semua akan dicatat sebagai ibadah. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok perlu diomongkan hal yang seperti itu? Kenapa perlu disampaikan oleh Nabi bahwa apa yang kita lakukan untuk diri kita, kebaikan kita, dan untuk orang lain dianggap sebagai ibadah? Kenapa perlu disampaikan seperti itu? Ya, karena orang biasanya memandang ibadah itu hanya hal-hal yang bersifat ritual. Lalu sedih kalau tidak bisa haji misalnya, tidak bisa umroh misalnya, atau kurang bisa berzikir. Tentu tidak semua, tapi beberapa itu menganggap sepertinya ibadah cuma itu, nggak cukup kalau kita tidak tahajud tiap malam gitu, sepanjang malam, sepertinya tidak cukup atau tidak islami, tidak syar'i. Nah, ini Nabi menunjukkan tidak juga gitu, bahkan kalau berlebih-lebihan ibadahnya malah dilarang sama Nabi. Jadi karena ibadah itu bisa dicapai dengan banyak cara gitu. Dan Islam memandang semua itu adalah positif, tidak perlu dibanding-bandingkan, tidak perlu dianggap bahwa ini lebih baik, ini
tidak ini saja, yang ini nggak usah gitu. Ini semua adalah mazra'atul akhirah, sebagai tanah sawah ladang untuk ke akhirat. Jadi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, selama itu berujung berbuah dan mewujudkan kebaikan, maka itu semua catatan-catatan kebaikan kita semua. Dan itu kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah ibadah. Nah, karena itu Nabi menegaskan itu agar kita juga bisa menjadi diri kita yang versi yang terbaik dalam kondisi apapun. Nah, ini diantaranya pada konteks ibadah atau sedekah seksual ya. Konteks hadisnya, kenapa keluar kata-kata atau kalimat dalam Islam itu bahwa aktivitas seksual itu ibadah. Nanti tidak kaitannya sama malam Jumat atau malam Rabu Kliwon, nggak ada ya, kapanpun ya. Monggo selama itu nyaman, sesuai, tepat, syar'i gitu. Ibadah karena kan mendatangkan kebaikan untuk diri maupun pasangan, kenyamanan, kebahagiaan, maka itu adalah ibadah. Tapi konteksnya awalnya tadi yang saya ceritakan, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Nah, orang-orang miskin di Madinah itu dulu berpikir yang namanya pahala itu ya itu sholat, puasa, haji, zakat, umroh, yang itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah kaya gitu. Maka mereka datang pada Rasul, ya Rasul, ini orang kaya ini pahalanya banyak banget. Kenapa begitu? Kata Nabi, ya karena yusalluna kama nusolli. Mereka bisa sholat ketika kami sholat, wa yasumuna kama nasum, dan mereka bisa puasa ketika kami puasa, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Nah, sementara mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, tapi kami tidak bisa. Gitu. Nah, Nabi selalu orang yang melipur lara menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks dan tujuan setiap yang bertanya. Maka Nabi mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan semua yang kamu lakukan kalau baik itu dianggap sedekah gitu. Kenapa berpikir sedekah itu hanya dengan harta? Padahal sedekah bisa dengan perkataan, perbuatan, seluruh kebaikan. Tadi disebutkan ma'ruf itu semua kebaikan adalah sedekah. Nah, salah satu contohnya di sini, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Membaca tasbih sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah tentu saja. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Dan ada tambahan lagi di sini nih yang wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Begitupun ketika Anda berhubungan intim dengan istri atau dengan suami Anda adalah sedekah gitu. Lalu para sahabat kaget, loh itu sedekah juga gitu. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah orang kalau melampiaskan nafsunya itu adalah memenuhi nafsunya, kebutuhan nafsunya adalah juga sedekah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan diri itu sedekah gitu. Tidur sedekah, makan sedekah gitu. Ayat ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Apakah kalau orang memenuhi kebutuhannya itu dianggap sedekah, dianggap kebaikan, dicatat sebagai ibadah? Qala ara'aitum la wada'a fi haramin akana 'alaiha fiha wizrun. Kata Nabi, bukankah kalau kamu memenuhi syahwatmu itu dengan cara haram maka dapat dosa? Iya dong, kata mereka. Ya itu begitupun kalau kita lakukan dengan cara halal maka kita dapat pahala. Jadi memenuhi kebutuhan kita dengan cara halal itu sedekah gitu. Itu juga ibadah, itu juga dicatat sebagai kebaikan. Jadi kita duduk dengan baik, memenuhi kebutuhan diri kita untuk istirahat, itu sedekah, itu kebaikan. Nah, ibadah seksual saja yang asumsinya adalah syahwat, asumsinya mungkin banyak orang mengatakan tabu lah, kotor lah atau apa. Nah, karena dia halal dan membuat kita tidak berbuat haram, itu dianggap sedekah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, mumpung lagi bulan Maulud ya. Jadi mari kita perbanyak baca sholawat nih. Betapa Nabi Muhammad membuka ruang ibadah sedekah itu luas sekali. Sehingga bukan tidak boleh, tidak harus berpikir yang namanya sedekah ibadah itu harus umroh gitu. Ini berkejar-kejaran dengan umroh. Harus ke Turki, harus ke Mesir, harus ke Syria, harus sedekahnya sama orang Palestina gitu. Dan lain-lain, sehingga sedih sekali ketika tidak bisa dan macam-macam, atau memarahi diri sendiri, atau kecewa habis-habisan dan lain-lain. Karena ruang sedekah, ruang ibadah itu dibuka lebar sekali oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam hal ini adalah cara pandang kita terhadap seks. Jadi bukan kotor, bukan negatif, bukan dan lain-lain. Justru sebaliknya itu sesuatu yang positif, bahkan dapat pahala gitu. Nah, karena dapat pahala ya lakukan dengan baik sebagaimana kita ibadah, siapkan dengan baik gitu, dan upayakan agar betul-betul mendatangkan kebaikan. Istilahnya Mbak Nur, halalan thayyiban wa ma'rufan. Jadi karena ini halal harus betul-betul menghadirkan kebaikan, sehingga dirasakan oleh kita dan pasangan sebagai thayyib, dan juga dengan cara-cara yang betul-betul ma'ruf bagi kita maupun bagi orang lain, tidak seenaknya. Ya, karena halal, kita pengen nikmat, lalu dilakukan di tempat-tempat yang justru akan bermasalah. Gitu. Itu juga harus dipikirkan, sekalipun mungkin halal dan thayyib, tapi tidak ma'ruf gitu. Nah itu sedekah yang cara pandang ini saya kira keren ya, dan unik juga, mungkin berbeda dengan agama lain atau keyakinan lain. Nah, sehingga kita betul-betul memiliki ruang yang sangat besar untuk menjadi versi yang terbaik di mata Allah dan di mata Rasul. Bisa jadi di mata orang lain tidak ya. Nah itu satu sisi. Nah kenapa disebut lalu menggunung dan banyak? Nah ini tafsiran saya di hadis berikutnya ya, boleh setuju boleh tidak. Jadi tafsiran saya untuk berikutnya bahwa ibadah seksual itu pahalanya banyak sekali, menggunung, itu dengan hadis ini. Dan tidak hanya ibadah seks, juga ibadah apapun ya nanti kebaikan itu. An Jarir bin Abdullah bin Jabir al-Bajali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang berbuat atau membiasakan atau berbuat memulai atau membiasakan sunnatan hasanatan, kebiasaan, perbuatan atau tradisi yang baik, falahu ajruha, maka dia akan memperoleh pahala yang dia lakukan itu. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melakukan kebaikannya ba'dahu, setelah dia. Jadi kamu berbuat kebaikan, lalu orang lain seperti tertular dari kebaikan Anda. Gitu, tertular, lalu maka Anda akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya orang tersebut. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi. Nah, kalau contoh yang biasa dilakukan oleh ulama itu, misalnya ya ketika Anda membangun jalan, gitu, terus jalannya dipakai untuk kebaikan sama orang lain, maka Anda dapat pahala karena membangun jalan dan karena jalannya dipakai sama orang lain. Jadi pahala tidak hanya membangun, tapi ketika dipakai sama orang lain. Anda membangun musola, Anda membangun rumah, Anda membangun yayasan, Anda membangun lembaga. Itu tidak hanya membangun saja dapatnya, tapi juga dari pahala yang dilakukan oleh orang karena bangunan Anda itu. Begitupun Anda bersedekah, begitupun Anda menyampaikan ilmu pengetahuan, biasanya begitu. Nah, saya ingin mengembangkannya, boleh setuju, boleh tidak, itu dalam konteks relasi sosial dan konteks sekarang relasi suami istri. Jadi, ketika seorang istri atau seorang suami berbuat baik ke pasangannya, lalu pasangannya menerima dan tergerak untuk berbuat baik yang lain, maka orang yang pertama menginisiasi perbuatan baik itu, dia akan dapat pahala kebaikan dirinya dan kebaikan pasangan yang tergerak berbuat baik karena diawali oleh Anda itu. Gitu. Misalnya seorang suami senyum.
kepada istrinya. Lalu istrinya ikut senyum, maka pahalanya suami itu senyum dirinya sama senyum istrinya. Gitu. Setelah istrinya senyum, lalu suaminya tergerak untuk bikin teh, bikin kopi misalnya, maka si istri itu tidak hanya dapat senyum ke suami, tapi juga dapat pahala ketika suami membuat teh dan kopi gitu misalnya. Begitupun seterusnya kalau tergerak terus-menerus. Nah, dalam konteks relasi seksual, kalau dilakukan dengan cara baik, itu kan saling mempengaruhi, saling mendorong untuk melakukan yang terbaik bagi pasangannya. Nah, sehingga yang pertama menginisiasi itu, dia akan memperoleh pahala yang terus menggunung berlipat-lipat. Kenapa? Karena ditambah dengan pahala pasangannya. Nah, itu kira-kira. Jadi ketika menginisiasi, entah dengan pegangan, entah dengan perkataan, dengan ucapan, lalu pasangannya menikmati dan merespon, sehingga berbuat baik lagi, maka pahala yang menginisiasi itu tidak hanya pahala yang dilakukan ketika menginisiasinya, tapi ditambah dengan pahala yang dilakukan oleh pasangannya. Ini kalau terus saling mempengaruhi, saling mendorong, saling menaikkan, memuaskan nafsu itu, maka semakin banyak sehingga pahalanya akan menggunung kalau kita bicara pahala. Nah, itu konsepnya kira-kira, dan tentu saja konsep ini meniscayakan relasi yang mubadalah. Pilar-pilar yang 5, mitsaqon ghalidhon, harus betul-betul menguatkan ikatan, dipikirkan, dan itu masing-masing menjadi mitra, berpikir kebaikan untuk diri dan pasangan, dan juga saling memuaskan satu sama lain, dan musyawarah. Jadi mitsaqon ghalidhon, zawaj tadi berpasangan, lalu muasyarah bil ma'ruf, mendatangkan kebaikan untuk diri dan pasangan, dan taradin saling memuaskan, lalu kemudian musyawarah, saling berkomunikasi, di mana kurangnya, di mana lebihnya. Nah, itu secara umum ya. Jadi tentu saja nanti saya akan dibantu oleh Mbak Irma, ini psikolog yang lebih mengetahui, paling tidak lebih memiliki ilmu yang lebih tepat terkait dengan psikologi keluarga atau psikologi berpasangan. Bagaimana sih meningkatkan relasi seksual yang sehat dan baik itu, sehingga pahala yang kita dapatkan dalam konteks transendentalnya itu ya benar-benar berangkat dari sebuah relasi yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, untuk itu saya akan mengundang Mbak Irma. Monggo Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fakih atas kesempatannya pagi ini. Salam kenal Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, kakak-kakak. Ini karena diintipin beberapa nama yang senior-senior saya. Udah dicolek-colek, punya Rofiah yang merekomendasikan. Terima kasih Kang Fakih. Saya mesti bicara apa nih ya? Gitu. Karena udah dibahas semua sama Kang Fakih di pagi ini. Baik, Bapak dan Ibu, saya nih anggota, ini membernya Kang Fakih nih dalam kita biasanya berkelana ya Kang Fakih untuk menjadi tim instruktur untuk bina keluarga sakinah. Dan tadi memang Kang Fakih sudah memulai dengan 5 pilar. Sampai kita bikin tepuk tangan ya Kang Fakih. Masih ingat nggak Kang Fakih? Harus ada contoh. Baik, karena tadi sudah dimulai oleh Kang Fakih mengenai 5 pilar keluarga sakinah. Sebetulnya biasanya kami kalau memulai pada ini sesi yang berkaitan dengan relasi seksual yang sehat, kalau kemarin Kang Fakih menyampaikan itu ada di dalam sesi psikologi keluarga. Ini biasanya tentang membangun hubungan, bagaimana berkomunikasi yang baik, bahkan dalam situasi konflik. Dan juga bagaimana menempatkan diri kita di dalam relasi berpasangan.
bahwa hubungan itu harus saling membahagiakan ya, membahagiakan. Juga kalau tadi Kang Fakih saling ridho. Nah, sama halnya dengan terkait relasi yang cukup sensitif nih, terkait dengan ibadah. Judulnya aja ibadah malam Jumat gitu. Tapi kan nggak harus malam Jumat ya, Kang? Nggak. Nggak harus malam Jumat. Nah, kami biasanya memulainya itu diskusi dengan bahwa apa sih yang ada dalam komponen dalam perkawinan. Nah, biasanya kita akan memulai dengan bahwa pasti perkawinan itu akan dimulai dengan komitmen. Kalau misalnya kata Mbah Gottman, biasanya kita pakai itu teorinya Mbah Gottman, ada yang namanya segitiga cinta, bukan cinta segitiga ya. Itu komponen dalam hubungan pernikahan ini ada komitmen, kemudian kedekatan emosi, dan juga gairah. Nah, komitmen ini adalah bagaimana suami istri sama-sama memandang bahwa ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kokoh. Itu dulu nih, sebelum kemana-mana. Apakah cukup dengan itu? Ya nggak juga. Gitu. Bahwa dalam perkawinan itu perlu kedekatan emosi. Kebayangkan kalau misalnya kita menikah, tapi nggak ada kedekatan emosi. Kira-kira memulai relasi dalam perkawinan seperti apa ya kalau kita bayangkan? Pasti nggak enak banget. Pasti nggak enak banget ya, kita yakin. Bisa jadi mau membahas, mau pergi kemana, mau makan apa, mau masak apa aja itu bisa. Urusannya panjang, karena kedekatan emosinya nggak ada. Apa sih kedekatan emosi itu? Kedekatan emosi itu adalah bentuk rasa kasih sayang, mawaddah dan rahmah di antara pasangan suami istri. Pasangan suami istri adalah pasangan yang sejiwa. Kalau misalnya itu nggak ada, itu bukan masalah hambarnya nih, tapi males banget kadang-kadang barangkali ya ngomong sama pasangan. Gimana mau beribadah yang lebih jauh lagi kalau hubungannya ini nggak nyaman. Dan komponen yang terakhir itu adalah gairah, yaitu dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya. Nah, ini kan bedanya yang sudah menikah dengan yang belum. Yang tadinya belum halal jadi halal. Tapi apakah kalau misalnya tiga hal ini dalam sebuah pernikahan itu nggak tercipta dengan baik, kemudian pernikahan itu harus berakhir? Itu biasanya yang kalau untuk adik-adik yang baru awal-awal menikah gitu ya, atau pengantin-pengantin muda seringkali kami tanyakan. Atau bahkan kalau misalnya kebetulan kami praktek gitu ya dengan untuk konseling keluarga, itu pun juga seringkali tiga hal ini saya bawa untuk memulai diskusi. Sederhana sebetulnya, komitmen, kedekatan emosi, dan gairah. Apakah tiga hal ini terpenuhi? Apakah tiga hal ini sama-sama saling support? Karena untuk menjadikan sebuah pernikahan itu sukses kan perlu kerjasama dua orang ya. Kalau pernikahannya lebih dari dua orang, kerjasama berapa orang Kang Fakih? Dua orang juga apa lebih? Oke, terlepas dari hal itu ya Bapak dan Ibu. Tapi bahwa untuk menghancurkan perkawinan itu nggak harus berdua. Satu orang udah bisa menyebabkan perkawinan itu hancur. Artinya bahwa akan lebih mudah menghancurkan perkawinan daripada membuat pernikahan itu berjalan dengan baik. Nah, baik, kalau misalnya tadi ya, contohnya saja nih, karena meskipun kita tadi lebih membahas nggak jauh-jauh dari gairah gitu, tapi apakah kalau gitu, sebuah pernikahan hanya ada komitmen aja nih bahwa kita tetap berumah tangga nih, kemudian ada kedekatan emosi, ngobrolnya enak, saling terbuka gitu ya, ada rasa kasih sayang, tapi nggak ada gairah. Kira-kira seperti apa ya relasinya? Pasti akan hambar. Tapi kemudian kembali lagi ada pertanyaan dari seringkali yang muncul. Tapi mungkin kan dalam rumah tangga itu salah satu dari pasangan itu tidak bisa sederhananya berhubungan intim, melakukan
aktivitas seksual, apakah kemudian pernikahan itu akan menjadi tidak berjalan dengan baik? Belum tentu. Tetapi bahwa ada yang harus diupayakan. Bahwa dalam perkawinan itu dengan intim itu tidak hanya bahwa terjadi intercourse. Ada kondisi-kondisi tertentu yang itu tidak dengan mudah dilakukan atau bahkan nggak bisa. Tapi ada yang namanya komitmen kan, komitmen bahwa oke, kita lanjutkan pernikahan kita bina apa yang sudah kita mulai itu hingga janji kita sampai akhir. Karena bahwa kepuasan seksual itu tidak melulu terjadi intercourse. Tapi apa kemudian gairah itu tidak terpenuhi? Ya tadi, tidak melulu intercourse, tapi bahwa gairah itu suatu yang alamiah ya, subjektif sifatnya. Pasti karena suatu yang alamiah, subjektif, orang mempunyai keinginan untuk itu terpenuhi, meskipun bentuknya bisa bermacam-macam dan sehat. Saya yakin Bapak dan Ibu, kakak adik sudah tahu banget nih gimana hal itu, gitu. Baik yang sudah melakukan maupun yang belum. Oke, baik. Kita biasanya kalau sesudah kita ngobrolin hal ini nih 3 komponen tentang relasi dalam perkawinan, biasanya kemudian kembali lagi. Kalau itu perkawinan sudah berjalan bertahun-tahun, gimana sih supaya kita tetap bergairah? Atau jika baru memulai perkawinan dan berharap bahwa pernikahan itu berjalan dengan saling membahagiakan. Biasanya kita akan cari apa sih yang membuat bahwa banyak sumber kebahagiaan di dalam pernikahan kita. Kalau dalam sesi bimbingan perkawinan itu ada yang disebut bahan bakar cinta. Misalnya, waktu yang berkualitas, kata-kata penguat. Ada yang mengatakan barangkali, aduh, saya tuh suka digombalin gitu ya, tapi pasangan saya nggak suka gombalin gitu. Enaknya gimana? Kita sampaikan, sesekali dong, aku digombalin gitu. Atau kita cari bahan bakar yang lain nih. Nah, lagi-lagi, dalam perkawinan yang saling itu, diungkapkan kebutuhannya. Kebutuhanmu dan kebutuhan saya sama-sama penting. Jadi, ya ada tuh di batin-batin. Apakah menyampaikannya harus terbuka, dikatakan secara langsung? Ya, bagaimanapun kita ini bukan dukun yang nebak-nebak ya. Kalau kita nggak bilang, pasti juga pasangan kita nggak tahu, gitu kan. Kebutuhan kita apa, gitu. Maunya kita diapain. Pelayanan itu juga termasuk dalam bahan bakar dalam pernikahan. Pelayanan itu apakah kemudian ngambilin apa-apa gitu ya. Kalau tadi Kang Fakih menyampaikan bahwa senyum dulu nanti istrinya pasangan kita akan tergerak membuatkan kopi. Jadi saya ralat gak jadi pakai istri. Kalau belum tentu yang bikin kopi enak di rumah itu istrinya gitu ya. Bisa jadi lebih enak bikinan kopi suaminya, makanya yang tergerak membuatkan kopi adalah suaminya, nggak selalu istri. Apa hadiah? Ada orang yang senang ngasih hadiah, tapi ada juga orang yang nggak senang dapat hadiah. Jadi kebayangkan bahwa seseorang memberikan hadiah berharap bahwa pada pasangannya itu suatu yang menyenangkan. Ternyata buat pasangannya itu bukan suatu hal yang diharapkan gitu. Karena misalnya pasangannya nih maunya dibujuk dengan sentuhan fisik, dengan dicium barangkali gitu ya, dipeluk. Tapi yang satu nih hobinya ngasih hadiah itu kan, jadinya nggak klop. Tapi apakah itu kemudian masalah banget nih? Ya bisa enggak gitu. Kadang-kadang bahwa sesuatu yang kita pikirkan baik buat pasangan kita itu belum tentu itu yang benar-benar sesuai yang diharapkan. Cari tahu. Nah, barangkali cari tahu itu juga akan membuat kita relasinya lebih baik.
Oke, wah ini ada di komentar nih, mengenali love language. Wah benar, suami lebih enak kalau buat kopi. Tadi pagi kopinya yang bikinin siapa Mbak? Oke, nah kalau apa? Tadi ya pada prinsipnya bahwa apakah ketika awal misalnya ini ya, ketika kita menikah nih, kita mempersepsikan pasangan kita itu jenisnya orang yang misalnya ceria, terbuka. Apakah sepanjang pernikahan nih ceritanya pernikahannya sudah masuk usia 15 tahun, katakan begitu. Apakah pasangan kita itu masih orang yang sama? Belum tentu ya. Banyak hal yang pasangan kita temui sama dengan kita temui. Bahkan gitu ya, untuk mengasuh anak kita aja, anak pertama 2, 3 bisa jadi kita sudah ketemu tren yang berbeda gitu kan. Termasuk dalam relasi antara suami dan istri. Bisa jadi kita udah, oh tadinya pasangan kita lebih seneng untuk quality time-nya itu jalan-jalan nih, keliling kota, boncengan gitu ya. Boncengan motor gitu, berasa di kedekatannya karena bisa peluk-peluk misalnya. Tapi apakah ketika kemudian usianya 40 tahun dia masih suka tuh yang seperti itu untuk membangun kedekatan? Bisa jadi berubah. Wah, ternyata dalam perkawinan itu sama-sama tumbuh. Kitanya juga berubah, pasangan kita juga berubah. Yang jelas fisik kita juga secara pasti kelihatan berubah. Yang tadi tenaganya kuat jadi sedikit berkurang, nggak enaknya mau bilang nggak kuat gitu. Wah sekarang nggak bisa peluk-peluk di motor, udah kehalang anaknya ditinggal aja Bu kalau malam mingguan, anaknya perginya malam minggu, minggu pagi, jangan dibawa malam mingguan gitu. Ya gitu, ternyata ya itu contoh-contoh banyak hal yang kita bisa mencari hal-hal yang menarik dari relasi kita dengan pasangan supaya nggak hambar gitu kan. Meskipun secara fisik ini ada yang mengatakan bahwa aduh itu ya yang sering kali buat bercandaan nih, saya paling sebel kalau bercandanya udah kena fisik nih, kayak wah istri saya udah begini gitu ya, jangan salah gitu ya, ternyata istrinya juga berpikir suami saya udah nggak keren lagi nih. Perutnya udah nggak six pack tapi one sack gitu. Nah semua berubah, dan bahwa kadang-kadang kita agak GR nih gitu ya, kita ngerasa bahwa kita masih oke gitu, padahal ternyata kita pun juga mengalami pergeseran gitu. Nah tapi bahwa dalam hubungan seksual yang sehat, relasi yang sehat, berhubungan seks itu yang prinsipnya harus menghadirkan perasaan sejahtera, perasaan aman gitu ya, terhubung dengan pasangan, kepastian akan hubungan. Oh, kenapa ini maksudnya kepastian akan hubungan gitu kan? Kalau misal kita mungkin patut curiga gitu, kenapa kok nggak pernah ngajak lagi ya? Atau kita curiga pada diri kita sendiri, kok males banget ya rasanya berhubungan intim? Yang tadinya mungkin seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, cari-cari alasan untuk tidak melakukannya. Nah, seks menjadi tidak sejahtera dan perlu dicari itu. Kita tidak selalu mempertanyakan bahwa pasangan kita nih yang bermasalah, bisa jadi kita juga bermasalah, kitanya yang males misalnya. Nah, terus ada juga pertanyaan yang sering ditanyakan. Seksualitas yang seimbang dan tingkat seksualitas yang normal dan seimbang itu tuh berapa, kuantitas, kualitasnya seperti apa sih? Ada ukuran nggak ya sebetulnya? Suatu hari saya bertanya hal ini pada seorang rekan medis gitu kan. Sebenarnya ada panduan yang sehat nggak sih untuk berhubungan seksual? Pada prinsipnya sebetulnya semampunya gitu. Kalau misalnya mampu berkehendak dan saling tidak memberatkan, mau setiap hari nggak apa-apa. Mau seminggu sekali, nggak apa-apa. Cuma kalau memang dihilangkan, ya lihat dulu alasannya. Apakah ada permasalahan kesehatan? Kalau memang permasalahannya terkait kesehatan, ya berobat gitu kan. Atau terlalu sering? Lihat dulu nih, terlalu sering apakah memberatkan buat salah satu atau oke aja buat pasangan itu. Nggak bisa dibandingkan, karena itu sifatnya sangat subjektif kan.
seksualitas itu. Keluarga yang satu belum tentu keluarga yang lain. Makanya kalau saya cenderung kalau dalam relasi bercandaan gitu ya, bercandaan hati-hati untuk keceplosan gitu kan, berapa frekuensi, berapa, karena itu hal yang sensitif banget untuk dibahas dan digosipin gitu, digibahin gitu kan, berapa kali kita berhubungan, seperti apa gayanya, seperti apa gitu. Bercandaan itu menjadi hati-hati gitu, karena bisa jadi orang berpikir pantas aja nih jadi selingkuhin, habisnya sebulan sekali doang gitu. Ya kan nggak gitu juga. Kalau sebulan sekali ternyata cukup gitu ya untuk mau menjadi sebulan sekali, itu aja pasangan itu perlu upaya, ya ngapain harus jadi masalah buat yang lain gitu. Tapi lagi-lagi apakah cukup gitu? Ya kalau dua-duanya merasa cukup, tidak ada hal lain yang dilakukan yang tidak sehat, ya why not gitu. Tapi kalau ternyata salah satu menganggap itu tidak cukup, ya beda cerita. Ya. Nah, kemudian kalau gitu ya, pastilah kita dalam kondisi sehat, olahraga bareng gitu kan. Kenapa sih kita kadang-kadang perlu bukan kadang-kadang ya, olahraga itu menjadi kebutuhan. Pastinya karena kita berharap kita sehat. Tapi selain itu gitu ya, kalau energinya nggak terbuang, barangkali yang masih seger-segernya nih gitu kan, yang masih mau sehari 3 kali gak minum obat, oke. Kalau itu kebutuhan itu tidak dialihkan, tidak diekspresikan, barangkali menjadi mengganggu. Nah, olahraga itu sebenarnya salah satu yang membuat kita sebagian energi kita terbuang nih. Karena ada kondisi yang misalnya, kita nggak bisa terpenuhi setiap kita minta, setiap kita ingin, itu bisa terjadi. Bisa jadi ada kondisi yang membuat itu tidak bisa kita penuhi, atau kita tidak bisa memberikan. Kemudian tadi yang sempat dibahas Fakih juga nih, jangan memberatkan atau memaksakan diri. Kadang-kadang kalau ditanya seks itu kewajiban atau hak sih? Seks itu kewajiban atau hak ya? Kita kadang-kadang jadi mikir ya, hak atau kewajiban nih. Akan lebih nyaman barangkali kalau kita anggap itu juga hak gitu, buat kita juga. Itu biasanya akan lebih tidak berat ketika melakukannya. Melakukan hubungan seks itu berat tuh, bisa jadi kondisi dalam kondisi diri kita, pasangan kita bisa jadi berbeda-beda gitu. Kalau nggak klop, ya bisa jadi berat buat salah satu. Nah, kemudian kalau misalnya apakah gitu ya, ada yang mengatakan bahwa berhubungan pokoknya terpenuhi, udah puas gitu ya, kalau gampangnya itu orgasme, maaf kalau ini kata saya gitu. Sebetulnya itu lebih penting prosesnya atau hasil akhirnya sih kalau sampai terjadi hubungan seksual gitu. Kemarin saya tanyakan juga pada beberapa orang gitu, kalau dalam berhubungan seksual itu lebih penting prosesnya atau hasil akhirnya? Ternyata jawabannya berbeda-beda. Hasil akhirnya tuh misalnya puas gitu ya. Prosesnya adalah ungkapan yang mengekspresikan bahwa ini nih, misalnya contohnya pada saat melakukannya atau pemanasannya. Pada beberapa orang mengatakan bahwa ketika hasil akhirnya nggak sesuai harapan, ya jadinya malah pusing gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa saya bahagia bisa melayani, saya bisa memberikan kepuasan buat pasangan saya, tetapi nggak harus juga saya menikmati, saya bisa sampai pada tahap puas. Nah, itu kembali lagi gitu kan pada prinsip kita masing-masing, tetapi secara umum gitu ya, kepuasan itu kan tidak selalu dicapai melalui intercourse. Tetapi bahwa itu hal yang penting, keterbukaan pada pasangan. Apakah boleh menyampaikan gitu ya,
malu dong menyampaikan pada pasangan kalau aku belum dapat nih. Ya nggak apa-apa kan. Ibarat kata kalau ada yang mengatakan begini nih, rugi dong keramasnya gitu ya. Kalau apa namanya nggak nyampe puas itu kan, nggak bisa mesin sampo doang tapi pusing iya gitu. Nah ini nih, keterbukaan komunikasi dengan pasangan kita maunya diapain, jangan buru-buru nih gitu. Loh, bukannya dulu kamu maunya buru-buru gitu. Ya sekarang kan aku udah agak-agak matang nih, nggak bisa buru-buru lagi misalnya gitu. Nah itu tuh hal yang bukan tabu dalam obrolan-obrolan di atas bantal ini. Obrolan di atas bantal ini bukan tabu, karena kan bahwa gairah itu mesti dirawat. Kalau kita nggak ngomong, pasangan kita juga nggak tahu. Sama, kita ini juga bukan dukun yang bisa nebak-nebak maunya pasangan gitu. Kalau itu bisa terselesaikan dan terpenuhi di rumah, kenapa harus pusing dengan hal yang lain di luar kita gitu. Makanya kerahkan, kalau istilahnya kerahkan apa yang kita punya gitu. Komunikasikan apa yang kita mau gitu. Karena membuat sejahtera seks menjadi sumber kesejahteraan dalam rumah tangga itu bukan usaha satu orang, tapi berpasangan. Ini saya jadi ngomongin masalah ranjangnya ini banget ya Kang Fakih. Emang diundang untuk itu, Mbak. Tapi memang ya itu tadi ya, pada prinsipnya bahwa kita tumbuh, pasangan kita juga tumbuh, maunya kita bisa berubah gitu ya. Dulu trennya ibarat kata kalau musik dangdut koplo terus kemudian bergeser jadi reggae gitu atau apa gitu kan. Harus ngikutin gitu. Kita juga ngomong gitu loh. Trennya tuh sekarang begini nih gitu ya. Saya maunya begitu gitu. Karena kalau ternyata ada yang mengatakan gairah itu padam seiring dengan usia. Ya kalau begitu-begitu aja nggak usah pasangan kita gitu. Kita juga pasti akan padam gairahnya. Gitu. Apalagi kan temunya tiap hari itu mulu ya. Itu mulu kayak udah rutinitas nih. Habis ini gerakan A, kemudian polanya itu siklusnya gerakan A, gerakan B, gerakan C itu. Ada rumusnya ya. Gitu. Ketebak. Ya apakah kemudian itu nggak boleh yang hafalan gitu ya? Ya boleh aja gitu ya, asal gitu sama-sama menikmati dan suka gitu, oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah mulai nggak oke, salah satu mulai bosan, jenuh, atau bahkan kayak jadi ogah-ogahan, nah bilang dong gitu. Nggak, apakah bilangnya pada saat harus selalu itu perbincangan di atas kasur? Ya enggak lah, kita ngobrol sama pasangan dimanapun gitu kan. Itu bisa ngebahas sih tentang aku dan kamu, diri kita. Anak muda banget. Ya, ini anak yang pernah muda juga boleh. Anak pernah muda. Dan fokus. Pokoknya gini, sesetres apapun kita, sedeadline apapun kita gitu ya. Fokus pada saat melakukan hubungan seks. Jangan sampai nih lagi baru mulai gitu ya, mencumbu rayu, tiba-tiba keinget, aduh lupa belum ngirim email gitu, langsung nggak asik banget ya, langsung drop gitu kan. Belum selesai tulisan gitu ya, udah ditagih nih, atau tiba-tiba telepon bunyi gitu kan, WA, Kang Fakih udah dikirim belum gitu. Langsung sama Kang Fakih dibanting itu HP-nya ya kan. Ganggu aja nih. Oke. Jadi bahwa ketika melakukan hubungan suami istri itu, fokus itu penting banget. Fokus itu juga kita mengenali gitu. Namanya pasangan jiwa, pasangan hidup, perubahan sekecil apapun, kalau kita fokus pada pasangan kita tahu, oh dia lagi gelisah. Oh dia cuma sekedar memenuhi kewajiban. Oh dia menyembunyikan sesuatu. Itu akan terasa, terutama pada saat melakukan hubungan intim. Nah kalau kita hanya sekedar melakukan kewajiban, jebret-jebret udah gitu kan, itu nggak kebaca. Berarti itu kesempatan yang emas buat kita masih melihat, ini orang yang sama nggak sih sama yang kunikahi dulu gitu ya.
Karena sampai emang tertukar gitu ya, enggak juga. Teman bahwa pasangan gitu yang saling terkait, saling terhubung, itu akan sangat sensitif dengan perubahan. Ada yang disembunyikan kebaca. Mereka kebayangkan kalau nggak ada hubungan intim, meskipun ya karena satu hal mungkin tidak bisa gitu ya. Bahasa cinta yang tadi seperti Mbak siapa tadi sampaikan itu emang perlu dijaga. Karena kalau nggak gitu kita nggak sensitif gitu loh. Tahu-tahu udah lepas aja, bye-bye gitu. Atau kita yang bye-bye. Bosan banget sih lu. Nggak boleh gitu ya. Nah, berbagi fantasi dengan pasangan. Pernah nggak sih ngomongin kayak gitu sama pasangan gitu kan? Misalnya, Beb, aku pernah ngebayangin loh Beb, kalau misalnya kita melakukannya itu di bawah hujan deras gitu Beb, di pantai gitu. Terus serius gitu misalnya. Yang ada kita hanyut Beb. Nah itu obrolan-obrolan yang kadang-kadang cuma buat lucu-lucuan, itu bisa jadi dalam bawah sadar kita itu juga harapan ya, meskipun nggak kemudian se ekstrim itu ya, di pasir pantai hujan deras gitu yang ada hanyut gitu kan, tapi bahwa fantasi kita dengan pasangan itu juga menjadi hal yang menantang. Kadang-kadang barangkali ada yang perlu ngedate berdua nih, check in gitu ya, nggak bakalan digeropok karena KTP-nya sama ya alamatnya. Terus aduh tapi kan malu nih nanti petugas hotelnya baca nih, masa alamatnya cuman kampung sebelah nginep di hotel gitu ya, siapa juga sih yang kepoin kita alamat yang mana terus perlu. Nah banyak hal yang membuat relasi kita dengan pasangan itu tetap hangat, tetap saling membahagiakan.